Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat Hari Natal. Kita bersyukur pada minggu pagi ini, yaitu minggu terakhir di tahun 2021, Tuhan kembali mengizinkan kita untuk bersama-sama datang memuji, memuliakan Dia, dan mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi ini, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka ibadah kita dengan panggilan beribadah yang terambil dari Efesus 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikianlah panggilan Tuhan bagi kita pada minggu pagi ini. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada bersama-sama. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita bersyukur pada pagi ini kita dapat berkumpul, berhimpun bersama-sama untuk datang menyambut Raja kita. Mari kita menaikkan pujian, Hai mari berhimpun. Lihat ya
mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah datang menebus dan membebaskan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih yang telah Kau nyatakan bagi kami. Kami juga bersyukur di pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk boleh datang kepadamu. Kiranya melalui setiap pujian, persembahan, dan doa-doa yang kami naikkan, Tuhan boleh berkenan. Dan kiranya melalui pemberitaan firman-Mu, berkat Tuhan boleh diberikan bagi kami umat-Nya. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan secara bertanggapan pada minggu pagi ini terambil dari Yesaya 53 ayat ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kembali kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini, dan pada bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bersama-sama sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Kita bersyukur untuk apa yang telah Kristus kerjakan bagi kita. Kiranya segala kemuliaan kita kembalikan kepadanya. Puji. Pujiku menyelamatkanku, pujiku berkatiku, pujiku menyertaiku, pujimu menguatkanku, pujimu saat yang indah, pujimu saat susah,
Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan iman percaya kita. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dalam ibadah ini, sebagai umat Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menaikkan doa-doa kita di hadapan Allah. Saya akan memimpin doa syafaat ini, dan pada bagian terakhir kita akan menutup bersama-sama dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan, doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami sepanjang tahun 2021. Kami bersyukur pada minggu ini kami memasuki minggu terakhir di tahun ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia, penyertaan, berkat, dan perlindungan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami di tempat ini, melalui segala kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, baik melalui sukacita, baik melalui duka cita, baik melalui kelepasan, baik melalui pergumulan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mohon ampun jikalau kami seringkali tidak setia kepadamu, seringkali kami secara sengaja atau tidak melukai hatimu, melukai sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, hari demi hari, tahun demi tahun, kami boleh semakin taat, semakin serupa dengan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada gereja-Mu di muka bumi ini, dimanapun berada. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada, sehingga melaluinya berkat Tuhan boleh disampaikan. Kami bersyukur Tuhan secara khusus untuk Christ Chapel, khususnya KPC, Christ Chapel Manado, Christ Chapel Kupang, dan kami di tempat ini Christ Chapel Palembang. Kami berterima kasih bahwa di sepanjang tahun ini Tuhan telah rela memberkati kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala jerih lelah yang telah dikerjakan oleh setiap para pelayan-Mu. Kami bersyukur untuk orang-orang yang dengan setia melayani Engkau. Kami berterima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat, melalui setiap hal yang dikerjakan, melalui pertumbuhan yang ada. Kami berterima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami di tahun mendatang. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami firman-Mu untuk menjadi pimpinan kami. Tuhan, kami berdoa di akhir tahun ini, kiranya Tuhan yang memberikan kepada setiap kami waktu atau momentum untuk dapat merefleksikan kehidupan kami masing-masing, baik dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam keluarga, dalam pekerjaan kami, dalam tanggung jawab kami. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh terus belajar, mengaitkan apa yang kami kerjakan dengan kehendak-Mu. Pimpinlah kami yang sering gagal, kami yang lemah, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di dalam masa akhir tahun ini. Kiranya Tuhan yang memberikan berkat dan anugerah, khususnya di dalam pengendalian penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan yang memberikan anugerah umum bagi setiap kami. Kami berharap Tuhan, setiap kami dalam kondisi yang baik, setiap kami juga mampu menjalankan tanggung jawab kami dengan semaksimal mungkin. Tetapi jika Tuhan punya kehendak lain,
Kiranya Tuhan yang memberikan kepada setiap kami kekuatan, keteguhan, dan iman percaya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Kiranya Tuhan sendiri juga menjawab setiap pergumulan pribadi kami di hadapan Engkau. Kiranya Engkau yang menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami Tuhan damai sejahtera untuk setiap jawaban doa yang Tuhan berikan, dan berikanlah kepada kami kepekaan untuk mendengar jawaban-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari Bapak sekalian kita menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita sampai dengan saat ini, baik berkat secara jasmani ataupun berkat secara rohani. Di penghujung tahun ini, kita kembali diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui perpuluhan dan persembahan syukur kita. Perpuluhan dan persembahan syukur pada minggu ini didasarkan dari Ibrani 9 ayat 14 yang berbunyi demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita bersyukur karena Allah kita dapat datang kepadanya. Mari kita memberikan persembahan kita dengan kita menaikkan sebuah pujian, Because He Lives.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala ucapan syukur kami naikkan hanya kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk setiap kasih dan penyertaan yang kami boleh rasakan hingga pada saat hari ini. Ya Tuhan, tadi kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini sehingga boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu dan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman yang kita dengar, kita dapat semakin dikuatkan dan diteguhkan, sehingga rasa syukur meluap dalam hati kita. Mari kita mempersiapkan untuk menyambut firman Tuhan dan menaikkan sebuah pujian. Give thanks. Selamat pagi, selamat hari Natal untuk semua saudara-saudari yang ada di Christ Chapel Palembang. Bersyukur kita bisa berjumpa dalam ibadah minggu ini secara online. Rencananya kita berjumpa secara onsite. Kiranya suatu saat kita berjumpa secara onsite. Tentu kita sudah banyak mengikuti acara Natal selama Desember ini dan mendengar khotbah-khotbah Natal. Semoga terus menyegarkan kita untuk menghayati betapa Tuhan sedemikian mengasihi kita. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita beroleh pengampunan dosa dan memiliki keselamatan dan kehidupan yang kekal. Pagi ini juga kita tetap akan mendengarkan khotbah Natal dengan tema orang Majus dan kita. Kisah tentang orang Majus adalah cerita yang tidak terpisahkan dari kisah Natal. Hampir semua kita mengetahuinya. Apakah sesungguhnya makna kehadiran orang Majus? Apa arti kehadiran mereka bagi Yesus, bagi Maria, dan bagi Yusuf? Dan siapakah sesungguhnya Allah yang
dikisahkan di balik semua kisah tentang kehadiran orang Majus yang membawa persembahan kepada bayi Yesus. Mari kita membaca Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 15. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh bersama-sama membaca firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan boleh memberkati penguraiannya pada kesempatan ini, supaya berkat firman-Mu boleh sungguh-sungguh kami nikmati, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah orang Majus? Alkitab menyebut orang-orang ini mengunjungi bayi Yesus. Di dalam bacaan kita tadi,
Matius 2 ayat 1 sampai ayat 12. Di dalam Alkitab disebut mereka sebagai magai, yaitu bentuk jamak dari magos. Tetapi apakah tidak memberitahukan siapa sebenarnya mereka? Para penerjemah biasanya mempertahankan istilah yang dipakai tanpa bermaksud untuk menerjemahkan atau membuat suatu penjelasan tentang orang Majus itu. Nah, di dalam Alkitab versi misalnya NIV disebut Magi. Dan juga di dalam Alkitab misalnya ESV disebut sebagai wise man. Nah, perbedaan ini menyiratkan kepada kita kerancuan sebenarnya di balik arti magos itu. Kata magos sering ditemui di dalam Alkitab. Kemunculannya hanya terbatas dalam konteks-konteks tertentu. Misalnya dalam Perjanjian Baru, kata ini muncul di Kisah Rasul pasal 13 ayat 6 dan ayat 8. Dan dikenakan kepada Bar Yesus atau Elimas yang adalah tukang sihir, ahli nujum atau tafsir mimpi di kerajaan Babilonia. Di berbagai tulisan kuno di luar Alkitab, kata magos juga memiliki arti yang variatif, walaupun tetap berdekatan. Kata ini bisa merujuk pada suku kata tertentu di antara bangsa Median, orang-orang yang bijaksana, ahli perbintangan, dan ahli ilmu lain atau tukang sihir. Nah, berdasarkan konteks Matius 2 ayat 1 sampai 12, kita sebaiknya memahami magos sebagai orang-orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang istimewa berdasarkan ilmu perbintangan. Mereka sangat bergantung pada penampakan bintang di dalam pasal 2 ayat 1 tadi. Ketika lokasi persis yang ditunjuk oleh bintang itu tidak bisa diketahui, maka mereka menggunakan cara-cara yang alamiah dan logis untuk mengetahuinya, yaitu dengan bertanya kepada para pemimpin Yahudi. Seandainya mereka adalah ahli sihir, mungkin mereka akan melakukan ritual-ritual ya tertentu untuk mengetahui posisi Tuhan Yesus. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, dari manakah sebenarnya orang-orang Majus ini berasal? Alkitab hanya memberikan keterangan bahwa Hoi Magoi berasal dari timur itu tidak secara langsung. Matius pasal 2 ayat 2 hanya mencatat bahwa orang-orang Majus telah melihat bintang itu di timur, lalu memutuskan untuk mengikutinya sampai ke Yerusalem. Kata timur, Anatole, sendiri secara harfiah berarti tempat terbitnya matahari, sehingga tepat jika diterjemahkan timur. Nah, keterangan ini sebenarnya tidak banyak membantu. Ada beragam alternatif tempat di daerah timur. Walaupun demikian, sebagian penafsir Alkitab menduga bahwa para Majus berasal dari Babilonia atau Persia. Selain dari sisi geografis memungkinkan, Babel dan Persia yang sama-sama terletak di sebelah timur, dua kerajaan ini juga terkenal karena ilmu perbintangannya. Apalagi di kemudian hari di negara Babel ini juga dikalahkan oleh pemerintahan Media Persia. Selain itu, pengetahuan para Majus yang cukup spesifik, yaitu tentang kelahiran seorang raja Yahudi yang layak untuk dikunjungi dari jauh dan untuk disembah, mungkin menyiratkan bahwa mereka sebelumnya sudah mengetahui pengharapan tentang Mesias Yahudi, mungkin dalam taraf tertentu. Nah, jika ini benar, mereka mungkin mendapatkan informasinya dari orang-orang Yahudi yang sudah lama ada di kerajaan Babel. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa tidak semua
orang yang dibuang ke Babel, orang Yahudi yang dibuang ke Babel itu kembali ke Palestina. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah dugaan yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Tetapi dugaan ini lebih kuat daripada pikiran-pikiran atau alternatif-alternatif lain. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, sebenarnya berapa orang sih jumlah orang Majus yang datang? Drama-drama dan lukisan-lukisan Natal umumnya menampilkan 3 orang Majus yang datang menjenguk bayi Yesus. Tradisi kekristenan Barat bahkan menyebut nama mereka masing-masing, yaitu Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Tidak heran, banyak orang Kristen berpikir bahwa jumlah orang Majus di Matius pasal 2 ayat 1-12 adalah 3 orang. Tetapi saudara-saudara, pembacaan Alkitab yang lebih teliti menunjukkan bahwa 2 hal tersebut hanyalah dugaan semata. Alkitab tidak pernah menyebutkan jumlah orang Majus itu secara spesifik. Kata magoi di pasal 2 ayat 1 hanya menunjukkan bahwa jumlah mereka yang jamak. Jumlah 3 ini berasal dari mana? Sangat mungkin sebenarnya didasarkan pada jenis persembahan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, yaitu emas, mur, dan kemenyan di dalam pasal 2 ayat 11 tadi. Persoalannya adalah Alkitab hanya memberitahukan jenis persembahannya, bukan jumlah persembahan mereka. Siapa yang bisa memastikan bahwa emas yang dibawa hanya sebatang? Siapa yang tahu berapa banyak kemenyan dan mur itu yang dipersembahkan itu? Apakah sekilo, 5 kilo, dan sebagainya? Bahkan sekalipun 3 hal ini dianggap sebagai jumlah persembahan, kita tetap tidak dapat memastikan bahwa satu orang Majus hanya membawa 1 persembahan. Maka, berdasarkan penjelasan di atas, kita sebaiknya tidak membatasi jumlah orang Majus yang datang kepada Yesus. Ya, jumlah mereka memang bisa 3 orang, tetapi bisa juga lebih. Dan juga kita tidak bisa membatasi jumlah persembahan mereka. Tetapi nanti kita akan bisa mengerti dan memahami ketika kita mengerti akan tujuan dari kedatangan mereka untuk berjumpa dengan Yesus dan membawa persembahan kepada Yesus. Nah, perlu juga kita bertanya, kapan sih orang-orang Majus datang? Kita terbiasa menyaksikan orang-orang Majus sedang berlutut di depan bayi Yesus yang sedang dibalut kain lampin dan terbaring di palungan. Gambaran ini merupakan penggabungan 2 kisah Natal yang berlainan di dalam Matius pasal 2 ayat 1-12 dan di dalam Lukas pasal 2 ayat 8-20. Sayangnya sebenarnya penggambaran ini kurang tepat. Berita Natal pertama diberitahukan kepada para gembala pertama kali yang berada tidak jauh dari Bethlehem. Mereka pun langsung merespon berita itu dengan datang ke Bethlehem. Jarak yang dekat dan durasi antara kelahiran, pemberitahuan, kedatangan mereka yang tidak lama membuat para gembala berkesempatan melihat bayi Yesus di dalam palungan dan masih terbungkus di dalam kain lampin. Kisah orang-orang Majus sedikit berbeda. Di dalam Matius tadi dicatat bahwa para Majus menemui bayi Yesus di sebuah rumah, bukan di palungan. Lagi pula, keputusan Herodes untuk membunuh semua bayi yang berusia di bawah 2 tahun berkaitan dengan
waktu yang diberitahukan oleh para Majus ini. Itu selanjutnya kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 16. Ini menyiratkan bahwa pada saat orang Majus sampai di Yerusalem atau di Bethlehem, Yesus bukan lagi seorang bayi mungil yang terbungkus dengan kain lampin. Ia kemungkinan besar sudah bisa berjalan dan bermain-main karena usianya sudah di atas 1 tahun. Orang tuanya pun sudah berpindah dari kandang ke rumah biasa. Jadi saudara-saudara, kita harus meninjau ulang ya, memang untuk mengikuti tradisi-tradisi menggambarkan para orang Majus itu datang ke kandang. Ya, tetapi demikianlah selalu ya, tradisi-tradisi sudah menjadi kebiasaan dan juga itu menjadi gambar-gambar yang bisa kita temukan bertebaran di internet bahwa orang Majus itu adalah 3 orang dan mereka datang ke palungan untuk membawa persembahan lalu menyembah Yesus. Nah, selanjutnya pertanyaan adalah, mengapa kisah orang Majus perlu dicatat? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab dengan beragam dan saling melengkapi. Walaupun ya, berdasarkan konteks Matius pasal 1 ayat 2, tujuan yang paling dominan adalah untuk menekankan status Tuhan Yesus sebagai raja. Secara khusus raja dari keturunan Daud. Nah, beberapa petunjuk teks ya mengarah kepada kesimpulan ini. Misalnya di dalam silsilah Yesus, di dalam Matius pasal 1 ayat 1 disebut sebagai anak Daud. Nah, keturunan dari Daud ini bahkan lebih dominan daripada keturunan dari Abraham yang ditunjukkan melalui keutamaan Daud dalam silsilah. Nama Daud muncul 2 kali dalam ringkasan silsilah di dalam Matius pasal 1 ayat 17. Yusuf pun disebut sebagai anak Daud, Matius 1 ayat 20. Jadi kelahiran Yesus yang menggenapi nubuat Nabi Yesaya, selaras dengan janji Tuhan kepada keturunan Yehuda, Daud. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 2 dan ayat 13, bahwa ia akan meneguhkan kerajaan Yehuda melalui Daud atau keturunan Isai. Posisi kelahiran di Bethlehem pun turut mempertegas ide bahwa Yesus adalah raja dari keturunan Daud. Kegeraman Herodes di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 yang kita baca tadi juga menunjukkan persaingan di antara 2 raja. Dengan menampilkan kisah kedatangan orang Majus, Matius ingin menandaskan status Yesus sebagai raja Israel. Tetapi kekuasaannya bukan hanya terbatas di wilayah Israel. Bangsa-bangsa lain pun datang untuk menyembah Dia. Lalu, apa yang menjadi tujuan utama orang Majus datang? Orang Majus datang untuk menyembah Yesus dan membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Mereka datang dari tempat yang sangat jauh. Mereka mengumpulkan benda-benda berharga tersebut untuk dipersembahkan kepada Yesus. Dan benar-benar memastikan persembahan mereka itu diterima Yesus yang masih kecil dan kedua orang tuanya. Tentu sudah pastilah ya, persembahan-persembahan ini, benda-benda berharga ini ada dalam pengelolaan dan penguasaan dari Maria dan Yusuf. Saudara, ada satu lukisan. Ternyata 3 orang Majus ini digambarkan datang dengan rombongan yang di belakangnya berbagai unta. Artinya dalam bayangan pelukis, orang Majus tidak membawa sedikit persembahan. Bahkan ada unta-unta yang membawa persembahan kepada mereka. Lalu pertanyaannya,
mengapa orang Majus membawa barang-barang berharga itu kepada Yesus dan keluarganya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu ini ada kaitannya dengan ayat-ayat berikut, perikop berikut, yaitu di dalam pasal 2 ayat 13 sampai ayat 15. Ya, jika kita perhatikan dengan seksama teks Alkitab, kita bisa akhirnya menemukan tujuan dari kedatangan orang Majus memberikan persembahan-persembahan kepada Yesus. Alkitab kita, versi Lembaga Alkitab Indonesia, membagi bacaan kita tadi, Matius pasal 2 ayat 1 sampai 15, menjadi 2 perikop. Perikop pasal 2 ayat 1 sampai 12 itu adalah tentang kedatangan orang Majus. Dan perikop kedua itu adalah pasal 2 ayat 13 sampai 15 tentang pengungsian ke Mesir. Disebutkan sesudah orang Majus pulang, ada penampakan malaikat Tuhan kepada Yusuf untuk mengungsi atau melarikan diri ke Mesir karena Herodes bermaksud membunuh Yesus. Coba Anda pikirkan, pernahkah terbayang dalam pikiran Yusuf dan Maria akan mengungsi ke Mesir, membawa Yesus yang masih kecil, yang mungkin masih umur 1 tahun lebih dan belum genap 2 tahun. Suatu negeri yang jauh, di mana pengungsian itu sendiri sebenarnya, kalau diteliti, itu bisa berlangsung 4-5 tahun di negeri asing. Karena mereka dicatat di dalam Alkitab baru kembali nanti ke Nazaret sesudah Herodes mati. Itu kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 19-23. Menurut catatan sejarah, Herodes Agung mati itu sekitar tahun 4 Masehi. Sementara Yesus diperkirakan itu lahir sekitar tahun 3 atau 4 sebelum Masehi. Maria dan Yusuf bukanlah orang kaya. Lalu mereka disuruh mengungsi ke negeri asing yang sangat jauh. Oh, yang benar aja ya. Pertanyaannya berikutnya adalah, apa yang menjadi pekerjaan mereka ketika mengungsi di tempat yang jauh itu? Dari mana harta mereka untuk mereka hidup di sana? Tidak terbayangkan sebenarnya bagaimana mereka harus hidup di negeri asing bertahun-tahun sebagai orang miskin dengan profesi sebagai tukang kayu. Kita mungkin berpikir, oh betapa teganya Tuhan menyuruh malaikat ya menyampaikan kepada Yusuf dan kemudian kepada Maria untuk bersama-sama mengungsi, membawa Yesus ke Mesir tanpa bekal dan tanpa persiapan. Belum lagi persiapan yang mereka butuhkan untuk perjalanan yang sangat jauh ke Mesir. Saya pernah bertanya, saudara, kepada tour guide waktu naik bus dari Israel ke Mesir. Kira-kira berapa lama berjalan dari Israel ke Mesir dengan kuda misalnya atau dengan keledai? Maka orang itu mengatakan bisa 3-4 bulan. Saudara, kita ingat sebaliknya, ketika orang Israel dari Mesir ke Israel, ke tanah Kanaan, waktu yang mereka butuhkan itu 40 tahun. Tetapi itu karena Tuhan menghukum mereka pada waktu itu. Jadi coba Anda bayangkan betapa berat dan mahalnya perjalanan ini. Mereka mungkin harus membawa kuda atau keledai beban. Dan mereka mungkin membawa kuda atau keledai penumpang. Ya, atau unta sekalian. Untuk membawa Maria dan Yesus yang masih kecil sekali.
Maka pertanyaannya adalah, dari mana mereka memperoleh semua kebutuhan untuk itu? Kebutuhan di perjalanan dan juga kebutuhan selama beberapa tahun berada mengungsi di Mesir. Jawabannya adalah, itulah tujuan kedatangan orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, dan kemungkinan yang lain-lain juga. Seberapa banyak yang dipersembahkan tentu kita tidak tahu, tetapi pasti banyak. Karena kebutuhan Yusuf, Maria, dan Yesus selama perjalanan dan selama pengungsian itu pasti sangat besar. Kenapa? Kalau kita bertanya, kenapa harus emas, kemenyan, dan mur? Ya, saya kurang menerima ya tafsiran-tafsiran alegoris ya. Dikatakan bahwa emas itu melambangkan sebagai raja, lalu kemenyan itu melambangkan sebagai imam, lalu mur melambangkan apa? Jadi bingung. Lalu ditafsirkan, ya melambangkan tentang kematian Yesus nanti di atas kayu salib. Menurut saya itu terlalu jauh. Saya pikir yang sangat masuk akal dan sangat logis, dan itu tertulis di dalam Alkitab. Dan sebenarnya ketika kita membaca pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 15, mestinya tidak dipotong menjadi 2 perikop. Yaitu harusnya menjadi 1 perikop. Sesudah ayat 12 tidak perlu ada perikop. Karena apa? Karena sesudah orang Majus pergi, langsung dikisahkan malaikat langsung datang kepada Yusuf. Jadi itu sambung menyambung kisah itu. Jadi artinya bahwa kedatangan orang Majus untuk membawa persembahan, sesudah persembahan itu diterima oleh Yusuf dan Maria, yang tentunya untuk kebutuhan Yesus, maka mereka langsung berangkat ke Mesir. Ya, jadi artinya bagaimana sebenarnya Tuhan itu mempersiapkan kebutuhan Maria dan Yusuf dan Yesus selama perjalanan dan selama mengungsi di Mesir. Kenapa tadi saya tanya emas, kemenyan, dan mur? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, emas dari kapanpun itu menjadi benda berharga yang bisa segera diperjualbelikan untuk mendapatkan uang. Lalu kenapa kemenyan? Nah, kita tahu konteks Mesir. Di Mesir itu banyak sekali ritual-ritual keagamaan. Dan mereka terbiasa membuat apa? Ritual-ritual keagamaan itu dengan ukupan-ukupan, asap-asap. Nah, dengan membakar kemenyan, maka suasana dari ritual-ritual itu menjadi begitu kusuk. Maka kemenyan menjadi barang yang juga berharga dan mahal harganya di Mesir dan mudah untuk diperjualbelikan. Lalu kemudian mur, sama. Mur itu kalau kita baca di dalam ensiklopedi, itu adalah sebenarnya bahan untuk membuat parfum, ya. Nah, kita tahu Mesir dari zaman dulu itu adalah sebenarnya tempat untuk apa? Membuat parfum-parfum. Jadi karena itu mur juga adalah barang yang berharga di Mesir, barang yang mudah diperjualbelikan. Nah, saudara-saudara, kita makin mengerti kan kenapa orang Majus itu datang? Siapa yang membuat mereka datang? Saudara-saudara, itulah cara Tuhan untuk memenuhi kebutuhan Yusuf, Maria, dan Yesus selama perjalanan ke Mesir. Tinggal di Mesir beberapa tahun dan kembali dari Mesir
mereka akhirnya kembali nanti ke Nazaret. Sungguh ajaib cara Tuhan memelihara hidup hamba-hambanya dan anak-anaknya. Maka apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa memelihara dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya dalam kesulitan yang dihadapi. Allah yang memakai orang Majus untuk membawa persembahan yang banyak kepada Yesus untuk dipakai Yusuf dan Maria, yang notabene adalah orang miskin, mempersiapkan kebutuhan mereka selama perjalanan dan pengungsian ke Mesir. Percayakah kita Allah seperti itu di dalam hidup kita? Meskipun kita kadang berkekurangan. Kemudian yang kedua, jika orang Majus mempersiapkan begitu banyak persembahan dan barang berharga kepada Yesus yang baru lahir, yang mereka percaya sebagai Mesias, sebagai Raja orang Yahudi, apa yang kita persembahkan kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah menebus dan menyelamatkan kita dari segala dosa? Persembahan kita kepada Yesus tentu tidak lagi seperti persembahan yang dibawa orang Majus kepada bayi Yesus. Tetapi persembahan kita banyak bisa kita berikan kepada orang-orang miskin di sekitar kita. Begitu banyak seperti tanda petik Yusuf dan Maria, tanda petik di sekitar kita. Ya, mereka berada, bahkan mungkin ada di pengungsian. Bahkan ada banyak janda dan anak yatim di sekitar kita. Orang Majus dan kita sama-sama percaya kepada Yesus Kristus, sesungguhnya Sang Raja, Sang Mesias, Sang Terang itu, Sang Juru Selamat. Seharusnya kita senantiasa memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada Yesus. Terpujilah Yesus yang kedatangannya yang pertama kita rayakan, dan kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua. Mari kita senantiasa bersiap-siap, karena di dalam Wahyu pasal 22 ayat 20, Yesus bersabda, "Ya, aku datang segera." Kiranya firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kita akan tugas dan panggilan kita. Sama seperti orang-orang Majus mempersiapkan, membawa barang-barang yang berharga kepada Yesus. Mari kita di dalam hidup kita juga boleh mengumpulkan dan memberikan barang-barang yang berharga kepada Yesus. Melalui apa? Melalui persembahan-persembahan kita yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti saya katakan tadi, seperti tanda petik bahwa Maria dan Yusuf tanda petik adalah orang-orang miskin. Demikianlah juga di sekitar kita juga banyak orang miskin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami berdoa supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sebagaimana Tuhan memelihara Maria, Yusuf, dan Yesus yang harus mengungsi dan mengungsi bertahun-tahun. Demikianlah juga Tuhan memelihara kami di dalam segala kebutuhan dan keperluan kami. Dan jadikanlah kami juga Tuhan untuk menjadi seperti orang-orang Majus di masa lalu, menjadi orang-orang yang berani untuk mengumpulkan dan memberikan persembahan-persembahan yang berharga
kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang kami salurkan kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, mereka para janda dan anak yatim. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami di dalam melaksanakan dan mewujudkan akan panggilan Tuhan itu di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya melalui firman-Nya dapat semakin meneguhkan kita, menguatkan iman kita di dalam Kristus. Mari kita meresponi firman yang telah kita dengar dengan menaikkan sebuah pujian, By Faith. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan pada Allah Tritunggal. Doksologi. Praise God from
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai. Lakukanlah firman Tuhan di dalam hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang kekal dari Allah Bapa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada minggu terakhir di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan yang telah menyertai kita di sepanjang tahun menyertai kita di tahun-tahun mendatang. Dan kiranya melalui setiap pujian, doa, dan persembahan yang telah kita berikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sampai bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baiknya yang